Hai, apa kabar saudara-saudaraku sekalian semuanya? Mohon atur, mohon diperkenankan saya sekadar berbagi kali ini. Oke, sebelum dan sesudahnya, saya haturkan terima kasih banyak sudah berkenan menonton video di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan tidak lupa. Dan saya berdoa kebahagiaan untuk kita semua. Oke, para pemirsa sekalian, hari ini saya terinspirasi karena setiap hari yang saya akan tampilkan adalah inspirasi-inspirasi yang terjadi dalam kehidupan saya, baik itu tentang keagenan, keseharian saya, di pekerjaan saya, dan apapun yang saya dapat seperti adanya eh, inspirasi yang masuk, nggak tahu dari mana, masuk langsung ke dalam pikiranku bagaimana apa yang harus dilakukan. Tetapi saya yakin apa yang saya lakukan setiap hari dan apa yang terinspirasi di pikiran saya itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala untuk saya, baik itu berupa petunjuk, inspirasi, pemecahan. Apa yang harus saya lakukan adalah segala sesuatu itu bersumber pada kasih Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang sangat baik. Dan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing bahwa Sang Pencipta, Sang Kuasa Penerima itu selalu memberikan petunjuknya sesuai dengan eh, apa yang kita harapkan dengan positive thinking kita. Oke, saudara-saudaraku sekalian, dari semua pemirsa yang saya hormati, dan saya mohon maaf terlebih dahulu dengan para suhu yang mungkin dari inspirasi saya ini itu dirasa sudah lebih tahu atau mungkin sudah berpengalaman. Di sini saya akan sekedar mengingatkan apabila para suhu sudah lama atau eh, tidak sering lagi melakukan hal-hal yang demikian. Para penulis semua, di setiap hari kita selalu saja disibukkan oleh pemikiran-pemikiran bahwa sore nanti, malam nanti, apa ya menu yang harus kita makan di setiap harinya. Dalam setiap hari, satu minggu, satu bulan, kadang-kadang kita merasa bosan dengan menu-menu itu terus berulang-ulang, dan kadang-kadang kita pun sulit mencari inspirasi apa yang harus kita makan karena kita mengalami kebosanan-kebosanan setiap hari. Nah, di zaman modern ini kita tidak sulit untuk menjumpai makanan-makanan cepat saji seperti kita ketahui sendiri, ayam geprek, ayam chicken, ayam apa saja yang mudah kita dapatkan di pasaran dan langsung dapat kita makan. Tetapi eh, lama kelamaan kita akan juga mengalami kebosanan walaupun varian di pasaran sangat banyak, baik itu dari eh, sumber-sumber makanan masakan dari bersumber dari laut, dari sayur-sayuran ataupun banyak jenis yang kita jumpai. Kita akan merasa bosan dan sulit terinspirasi dengan kejunuhan-kejunuhan menu setiap harinya. Di sini saya akan berbagi sedikit dan mohon maaf apabila terjadi ketidakpahaman. Kenapa sih hanya segini aja harus divideokan? Memang saya mohon maaf para semua, ini memang sudah lebih banyak orang tahu dan lebih sering kita jumpai apa namanya ini bunga bunga pepaya dan sangat terkenal
juga sangat tersedia di pasaran, tetapi sedikit yang diperjualbelikan di tempat tertentu apabila kita memesan secara yang sudah matang. Oke. Sayur bunga pepaya itu selalu menginspirasi saya sebagai pilihan untuk menu di rumah, walaupun ini kadang-kadang saya usahakan karena mengalami kejenuhan menu-menu masakan di rumah ya. Kali ini saya terinspirasi dan saya ingin merasakan apa yang pernah saya rasakan dengan menu sayur bunga pepaya ini. Pemirsa sekalian, di pasaran kita banyak menjumpai dan di suatu tempat pun mungkin jika itu ada sayur yang sudah matang dijual di kedai-kedai yang memang khusus menjualnya ataupun kita pesan dahulu ya. Sayur pepaya ini mungkin saya mohon maaf terlebih dahulu kepada para suhu ataupun yang lebih tahu dulu tentang sayur bunga pepaya. Oke, sekedar saya mengingatkan, bunga pepaya, sayur bunga pepaya ataupun bunga pepaya, mungkin saya ulangi lagi, saya mohon maaf terlebih dahulu, semua orang tahu, mungkin saya hanya mengingatkan, bunga pepaya atau sayur bunga pepaya juga banyak mengandung vitamin A, B, dan C. Gunanya juga untuk memperlancar pencernaan dan juga dapat berfungsi membuang racun di tubuh kita. Oke? Sekadar mengingatkan dan sekadar menggarisbawahi bahwa bunga pepaya baik juga untuk kesehatan secara alami. Sekali lagi, secara alami dapat membuang racun yang telah ada di dalam tubuh kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa setiap kali kita makan sesuatu yang siap saji di pasaran, kemungkinan menambah racun di dalam tubuh kita. Nah, kali ini mungkin saja atau memang dapat mengurangi dan mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita yang bersumber terutama dari makanan yang kita makan sehari-hari di zaman makanan-makanan yang dijual bebas yang berbentuk instan. Karena kita mungkin sibuk bekerja setiap hari, masak di rumah tidak sempat, kita selalu membeli serba instan, makanan-makanan di warung-warung atau di rumah makan. Oke, kita langsung saja. Bunga pepaya ini sudah siap kita olah karena tadi kami sudah mengambilnya langsung dari pohon pepaya. Kita lihat masih segar, sangat segar, alami. Pertama, setelah kita cuci, kita tiriskan di piring. Tetapi saya mengingatkan bahwasannya getah pada bunga pepaya yang kita petik sebelum kita bersihkan dapat mengakibatkan gatal. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jika bisa dan ada, itu kita pakai sarung tangan plastik. Oke, pertama-tama nanti setelah pengolahan ini kita akan diamkan dan kita masukkan di dalam kulkas. Oke. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah meremas bunga pepaya dengan garam. Diusahakan biasanya itu hanya
direbus memakai sesuatu hal, kemudian ditiriskan, lalu disayur, ditumis pakai jarambang bawang ataupun rampai, udah jadi kayak gitu ya. Memang rasanya agak pahit sedikit, sesuai dengan yang diolah. Akan tetapi kali ini saya akan menggunakan garam. Apa tujuan diberikan garam kita remas? Agar mereka tidak begitu layu jika kita memasaknya kelak. Dia terlihat segar dan rasanya pun tidak terlampau layu, artinya masih teramat segar dan makannya pun enak. Kayak bunyi apa itu ya? Keras itu di mulut ya. Begini caranya. Kita remas. Ini saya olah sendiri karena saya kangen ya dengan sayur bunga pepaya, karena fungsinya yang dapat menghilangkan racun yang menumpuk di tubuh kita, dan salah satu pilihan menu karena kejenuhan kita pada menu-menu setiap hari. Bolehlah kita mencoba terinspirasi dengan masakan bunga pepaya ini. Kita remas sedemikian rupa. Seperti biasa kita gunakan garam kasar. Akan tetapi sekarang saya gunakan garam halus. Mengapa para pemirsa? Karena garam halus dapat merata. Sedangkan garam kasar karena bentuknya lebih kasar, artinya dia tidak dapat merata secara merata. Oke. Sepertinya sudah merata dan kelihatan sekali dia masih segar dibanding dia kita rebus langsung dengan media soda kue. Memang dia kelihatan rata, tetapi dia akan kelihatan layu. Beda dengan kita gunakan meremasnya pakai garam. Apa tujuannya? Untuk menghilangkan getah dan untuk menghilangkan rasa pahit sedikit. Setelah kita remas memakai garam halus, garam halus, kemudian kita cuci seperti biasa beberapa kali hingga garam yang menempel dapat hilang dengan sempurna. Kita siapkan airnya. Sedikit demi sedikit. Kita remas-remas agar terpisah antara garam dengan bunga pepayanya. Ulangi beberapa kali. Kemudian kita buang kembali. Ini hasilnya. Kemudian kita masukkan ke dalam panci sehingga penyebaran air garamnya akan mengendap ke bawah. Oke. Di sini nampak garamnya pun mengendap di piring. Kemudian kita lebih luaskan lagi penyebarannya di dalam
di dalam panci. Ini contohnya. Oke, saya kira ini sudah sangat luas ya. Ini pun masih kelihatan rasanya kita di tangan itu, rasa getahnya masih ada. Biarkan saja. Karena rasa getah yang ada di bunga pepaya itu bersifat alami dan akan membuang segala macam bentuk racun yang akan diproses di dalam tubuh. Oke, kita coba perluas lagi menghilangkan sisa-sisa garam dalam bunga pepaya tersebut. Kita kembali, kemudian kita bilas sedikit ya di dalam piring tadi. Kemudian kita tiriskan di piring semula sambil diremas dan diperas. Kita tiriskan kembali ke piring semula ya. Oke. Tampak segarnya kan? Tampak segarnya beda dengan kita cara-cara tertentu direbus dulu. Ini cara yang alami, artinya bunga pepaya tersebut tidak kelihatan layu dan kelihatan masih segar. Sumber inspirasi yang kita buat selama ini memang banyak mungkin dilakukan direbus terlebih dahulu, layu dan kemudian dibuang airnya, langsung dimasak ataupun ditumis. Kita lihat hasilnya, saudara. Tampak segar, beda dengan pengolahan melalui perebusan. Bunganya semakin cantik, segar ya, karena sifat air garam memang demikian. Ya. Nah, untuk pengolahan berikutnya ini kita tidak bisa langsung kita olah dimasak. Apa tujuannya? Agar bunga pepaya yang kita masak nanti masih terasa segar dan juga akan terasa seperti memakan benda-benda segar dalam mulut, kayak kacang panjang ataupun apa yang kita lalap akan lebih segar dan di dalam mulut tuh akan terdengar kers, enak ya di mulut. Nah, makanya kita simpan dulu di lemari es freezer ataupun lemari es sayur untuk besok kita olah sebagai masakan. Demikian para pemirsa semua, mohon maaf para suhu apabila para suhu pernah ataupun lebih sering ataupun lebih tahu dari channel saya ini bagaimana pengolahan, akan tetapi inspirasi saya ini akan saya coba karena berdasarkan apa yang saya pikir dan berdasarkan apa yang saya saya seperti diinstruksikan dalam pikiran saya, atau seperti ada hal-hal yang masuk dalam pikiran saya, kamu harus melakukan begitu, kamu harus begitu. Dari pemikiran itu saya lakukan seperti ini dan saya akan coba. Ternyata setelah saya coba bulan kemarin itu hasilnya sangat sempurna, karena setelah disimpan di dalam kulkas 1 hari, besoknya baru kita olah sebagai masakan. Rupanya rasa pahitnya itu berkurang sangat banyak, tetapi tidak mengurangi rasa bunga pepaya tersebut di dalam rasa sebenarnya, rasa alami. Di samping kita mencampurkan bahan-bahan seperti jamur-jamur agar menambah aneka rasa dalam
masakan bunga pepaya. Oke, setelah ini saya akan simpan di dalam lemari es untuk kemudian besok kita olah sebagai masakan. Terserah Anda, akan selera Anda dicampur jamur atau dicampur apa yang sesuai dengan selera Anda. Demikian berbagi kali ini. Sekali lagi saya aturkan mohon maaf. Di sini saya hanya bersifat untuk berbagi dari inspirasi yang saya alami kehidupan nyata saya untuk dicoba, dilakukan, karena yang saya alami ini yang saya rasakan dengan cara ini terasa lebih enak, lebih nikmat, dan lebih segar bila kita makan dengan keadaan yang sudah matang. Kita boleh beli campuran-campurannya seperti jamur krokut dan jamur-jamur lain yang membuat variasi keanekaragaman rasanya lebih beragam dan dapat kita nikmati. Oke? Dadah, sampai besok kita akan olah dan kita lihat hasilnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.